semuanya, kembali lagi bersama Ibu Yolinda Ginting. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, sambut dulu salam Ibu. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Di kelas 7 ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar, seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya manfaatnya dalam mempelajari IPA ini. Nah, kita akan mempelajari dan menyelidiki di dalam mata pelajaran IPA. Dan bagaimana cara melakukan pengamatan, serta juga mempelajari pengukuran dari sebagian pengamatan. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melaksanakan observasi. Proses penyelidikan ilmiah dalam mata pelajaran IPA melibatkan sejumlah proses yang harus kita kuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan pengamatan. Pengamatan dengan dilakukan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan ataupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contohnya ketika kita hendak mendeskripsikan suatu benda. Misalnya mendeskripsikan diri kita sendiri. Nah, pada saat kita mendeskripsikan diri kita sendiri, tentu saja mungkin kita akan menyertakan tinggi badan kita, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Nah, tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Seperti yang telah kita lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis, yang dipakai sebagai dengan satuan. Besaran dan satuan pokok. Besaran dan satuan pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan hasil dari perhitungan atau operasi antar besaran. Nah, misalnya pada besaran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, dan intensitas cahaya. Besaran dan satuan turunan. Besaran dan satuan turunan adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Nah, misalnya nama besarannya adalah luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Dalam melaksanakan pengukuran, kita membutuhkan beberapa alat ukur. Nah, yang pertama adalah panjang. Dalam pelajaran IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antar titik pada ujung-ujung papan tulis. Selain itu, bisa juga kita lihat pada panjang bayi yang baru lahir, jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala bayi itu. Nah, panjang menggunakan satuan dasar meter. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat ukur selanjutnya adalah massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg. Massa seekor kelinci 3 kg.
masak sekantong gula 1 kilogram. Alat untuk masak ini bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, yang bisa kita jumpai juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat ukur selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga ia meninggal. Misalnya, contoh yang lain juga bisa kita temukan pada perjalanan. Perjalanan ketika kita mulai dari Kabanjahe sampai ke Medan. Nah, waktu kita sampai di akhir gerak atau berhenti di Medan, nah itu adalah waktu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Nah, contoh-contoh waktu ini sudah ada di sebelah kanan dari gambar, bisa kita juga temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ada kuat arus listrik. Nah, gambar kuat arus listrik bisa kalian lihat di sebelah kanan. Nah, dan ini juga sudah banyak digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami. Dan jangan lupa dikerjakan tugas LMS-nya. Dan kita akhiri dengan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.